kalau saya makan sampah 1-2 hari aja, itu langsung kelihatan dok, perut itu kayak udah langsung kayak udah mulai ngebuncit 1-2 hari, gila. Karena dulu kan vegan sama vegetarian plant-based diet itu digadang-gadangin sebagai lifestyle yang bagus. Tapi akhirnya kan ketahuan, begitu ada yang kata essential amino acid sama essential fatty acids, itu berarti badan kita nggak bisa produksi. Itu harus kita dapat dari makanan. Makanya namanya essential. Kenapa juga ada hubungan dengan orang-orang vegan sama vegetarian itu sering anxiety sama depression, lebih prone terhadap kondisi mental itu. Terutama untuk orang Indonesia sama orang-orang timur ya, orang Asian. Kadang ada salah kaprah tentang apa itu Mediterranean diet. Jadi kan kalau kita bilang Mediterranean diet, definisinya apa? Sehat-sehat ya Mas. Oh sehat. Ya, Nah ya, ya. ini saya melihat ada banyak yang menarik dari videonya Mas Felix. Boleh cerita nggak sih Mas, propolis Oh itu ya. dari apa Oh fungsinya? oke. Karena Yes. Jadi penting. propolis itu adalah resin tanaman. Jadi di dalam sarang lebah ya, di dalam sarang lebah itu ada 4 jenis produk yang bisa kita panen, yang kita bisa harvest dari sarang lebah. Madu, bee pollen, royal jelly, sama propolis. Nah kalau madu, bee pollen, sama royal jelly, ini 3 ini makanannya lebah sih. Kalau madu itu sumber karbohidrat, sumber main energi lah. Makanya dia keluar nyari bunga, nektar, masukin ke dalam sarang, disimpan sebagai madu. Itu cadangan makanan, karbohidrat. Kalau bee pollen itu makanan proteinnya mereka. Itu protein source. Terus kalau royal jelly itu adalah jenis makanan yang dikasih spesial, yang dikeluarin oleh lebah pekerja untuk bikin calon ratu. Itu royal jelly. Jadi 3 itu semua makanan. Yang bukan makanan itu propolis. Jadi propolis itu dikumpulin oleh lebah dari getah-getah tanaman sih. Getah tanaman dikumpulin datang untuk tutupin celah-celah udara. Untuk jaga dari bakteri, viral attack, fungi, sama juga semua serangga-serangga yang lain. Jadi itu untuk protection. Nah, jadi propolis ini udah dipakai ribuan tahun sih sebenarnya. Kalau di Indonesia masih very rare. Tapi kalau contohnya di Eropa Tengah, di Rusia, di Mediterania itu udah bergenerasi. Udah emang propolis itu udah dipakai kayak jamunya kita sih. Jadi saya kemarin nulis satu research paper bareng salah satu saintis dari Polandia. Kan saya interview juga, saya ngobrol-ngobrol sama dia. Dia bilang, oh ya propolis ini kalau di Poland ini udah kayak betul-betul very common. Emang udah dipakai sebagai herbal therapeutics dari zaman nenek moyangnya mereka sih. Jadi emang propolis itu udah very common. Cuma di Indonesia kan karena perlebahannya kita belum terlalu maju, nggak semaju di Eropa. Jadi orang nggak gitu ngeh tentang propolis itu. Dan kebanyakan propolis dibilang brand dok. Jadi orang pikir propolis itu brand MLM, padahal propolis itu adalah produk dari sarang lebah. Itu yang sering salah kaprah sih. Nah jadi kalau research yang kita kerjain sih lebih ke manfaat kesehatan propolis. Jadi 2 sih sebenarnya, 2 inti manfaat kesehatan propolis. Satu dia antioksidan, satu lagi dia antiinflamasi. Jadi dari sisi inflammatory. Sebagai antioksidan. Iya, antioksidan sama antiinflamasi. Makanya itu juga kenapa kita keluarin skincare sih. Jadi ya karena dia membantu dari sisi antioksidannya. Antiinflamasi sama antioksidan. Yes. Jadi memang tujuannya propolis itu memang tadinya antioksidan atau antiinflamasi buat di sarangnya sendiri ya. Betul sekali. Untuk untuk immune system di dalam sarangnya. Jadi ada koleganya kita di US, dia University of Minnesota. Jadi kita tergabung di dalam grup yang namanya International Propolis Research Group, dok. Jadi kita ada kumpulan semua saintis sama medical doctors yang riset khusus tentang propolis. Tapi satu profesor ini yang di University of Minnesota ini dia khusus ngelihat manfaat propolis di sarang lebah. Jadi contohnya aja, kalau seandainya propolis itu kita panen, semuanya panen pas musim gugur di US, semua sarang lebah yang nggak ada propolisnya nggak bisa lewatin winter, tidak bisa ngelewatin musim dingin. Tapi kalau seandainya propolis yang dibiarin atau yang ditambahin ke dalam sarang lebah pada saat musim gugur lewatin winter, dia itu lewat aman lewatin winter. Kenapa ada yang ada, kenapa ada yang Nah enggak? iya, jadi kan ada beberapa genetik juga sih. Ada beberapa lebah itu yang propensity-nya, maksudnya lebih condong ngumpulin madu. Ada juga jenis lebah yang lebih condong ngumpulin propolis. Jadi kalau genetiknya emang mereka itu breed, makanya kemarin di sana juga mereka lagi mau breeding program untuk lebah-lebah yang bisa kumpulin balance antara madu sama propolis.
Karena kan ada jenis lebah yang koloninya emang ngumpulin madu, mulu dia propolisnya itu sedikit. Ada lebah yang kan itu balance ya. Jadi kalau misalnya madu sama polen yang dikumpulin banyak, udah pasti propolisnya sedikit kan yang terkumpul. Jadi dia ada balance juga. Jadi mereka juga coba breeding atau nambahin propolis ke sarang lebah. Pas sebelum lewatin winter, diorang taruh dulu propolis banyak di dalam sarang lebah itu. Jadi lebahnya bisa ngelewatin winter. Karena kalau industri perlebahan kayak di negara-negara subtropis kayak New Zealand, Australia, Eropa gitu-gitu, industri perlebahan itu besar sekali sih, dok. Dari sisi pollination dulu saya juga pernah ikut pollination program. Jadi petani-petani yang khusus buah, setiap musim semi pas bunga lagi mekar, kita sewa sarang lebah untuk ditaruh ke dalam perkebunannya kita. Itu mahal loh. Sekali taruh itu mungkin dua minggu itu taruh satu sarang itu sekitar $200-300 New Zealand. Itu berarti 3 juta tuh per 2 minggu. Sewa satu koloni lebah. Jadi industrinya udah mature sih, industri perlebahan di negara subtropis itu udah dewasa punya. Jadi selain madu ada pollination service, ada macam-macam. Itu Ya. mempengaruhi nggak kayak negara kita sama mereka itu mempengaruhi kualitas atau genetik dari lebahnya sendiri? Pengaruh sekali sih. Kalau yang di Eropa kan dia Apis mellifera, itu namanya European honeybees. Kalau kita ini di sini macam-macam. Kalau yang kita pelihara sekarang yang untuk produksi propolis itu lebah trigona, dok. Dia lebah kelanceng, dia kecil, kayak jenis kayak sebesar lalat gitu lah. Nah, kalau lebah trigona ini karena dia emang habitatnya tinggal di hutan hujan tropis, dia lembab kan. Emang dia bikin sarang itu di kayu-kayu busuk. Jadi mereka itu butuh propolis yang banyak. Jadi secara genetik, secara sifat emang dia kumpulin propolis jauh lebih banyak dibanding lebah yang lain. Lebah apis itu. Di Indonesia itu lebah apis serana sama dorsata. Itu yang garis-garis kuning. Kalau dok ngelihat di TV-TV kan ada lebah yang warna garis-garis kuning itu kan. Nah itu lebah apis. Jadi kalau apis serana sama apis mellifera kita di Indonesia itu propolisnya sedikit. Karena emang mereka itu tinggalnya kadang di atas pohon. Itu kan kelembapan lebih rendah. Kalau yang lebah trigona itu emang mereka itu tinggalnya di kayu-kayu yang udah busuk. Jadi kelembapan itu sangat-sangat tinggi kan. Jadi mereka itu emang secara natural emang harus kumpulin propolis lebih banyak untuk proteksi. Kalau jadi kebun EV itu peternakan sekaligus untuk itu. Ya, kita agrowisata sih dok. Jadi kita ada penginapan, kayak taman bunga, domba, kuda, kelinci sama. Tapi kita fokus produknya kita ya produk lebah trigona itu produk. EV itu nama siapa? Nama ibu saya. Oh iya. Iya. Ya. Gimana dengan protein? Oh, protein. Yes, Nah, yes, yes. protein ini kan kadang-kadang kan ada orang bilang berapa banyak kebutuhan protein yang kita mesti dapatkan di konsumsi Yes. kita. Yap, Misalnya yap, yap. hitungannya berapa banyak protein, dan perlu nggak sih sebenarnya konsumsi protein suplemen, protein tambahan? Jadi yang ya saya juga kemarin nyari banyak sih, maksudnya coba cari references dari nutrition society dari luar. Yang saya paling ketemu itu dari Kanada sih. Kalau yang dari Kanada itu recommendation 1,6 sampai 2 gram per kilogram berat badan kita itu protein requirement minimum untuk jaga berat badan yang sehat. Tapi kalau saya ngeliat, kalau saya teman-teman yang mau bulking, yang mau nge-gym dan segala macam, ya udah otomatis butuh asupan yang lebih tinggi kan. Terus yang kedua yang saya ngeliat, ini kan ada simpang siur antara kalau protein tinggi itu rusakin ginjal atau enggak dan segala macam. Maksudnya ya datanya all over the place sih. Datanya itu kayak betul-betul all over the place. Yang saya ngeliat sih intinya nomor satu, kalau seandainya kita masih sehat, ya protein itu aman. Tapi kalau seandainya ginjal udah mulai gagal, nah itu yang udah harus hati-hati sih. Dan kalau bagi saya stay away dari yang protein supplements. Kayak whey, dan dulu awal waktu saya nge-gym awal-awal ya saya juga konsumsi whey. Cuma saya pikir-pikir lagi, lah ini kayaknya gulanya banyak. Ini lebih banyak gula sama bahan campuran yang lain. Sama maksudnya kan ada yang kontroversi yang kemarin whey, dok, dia cek di lab ternyata kandungan proteinnya nggak sesuai dengan komposisi. Jadi kalau saya pikir, aduh kalau makan protein lebih bagus makan yang asli aja lah, kayak daging-dagingan aja. Kalau saya sih di situ sih.
daripada suplemen whey protein. Karena juga satu saya nggak mau bulking, maksudnya yang penting saya jaga berat badan aja, nggak gendut, maksudnya ya normal lah itu. Jadi saya nggak butuh kebutuhan protein yang berlebih sih. Gimana cara kalau Mas Ferry menjaga kesehatan? Gimana caranya? Oh, kalau saya sih gampang sih, Dok. Saya yang kalori, nah ini juga ribut kemarin kalori is bullshit itu. Jadi Ya, saya nggak hitung kalori, maksudnya sama sekali nggak hitung, karena permasalahan hitung kalori, kita nggak tahu gimana berapa kalori di dalam satu makanan itu kan. Maksudnya calorie meter tanpa segala macam kan kita nggak tahu. Terus yang kedua, saya sih gampang, yang penting saya ngelihat makanan itu nggak dalam paket, maksudnya komposisinya nggak panjang, contohnya kayak, nah kalau kayak gini kan komposisinya, saya tutup ya, kalau ini komposisinya cuma kacang almond, gula sama garam. Nah, kalau ini saya dalam paket gini oke, tapi kalau seandainya saya ngelihat paket yang komposisinya panjang, ada emulsifier, pengawet segala ya saya stay away. Tapi saya juga fokus ke makanan real. Yang penting daging asli, sayur asli, nasi kentang asli bisa kelihatan, buah asli, itu yang saya fokus sih. ya, Ya lebih gampang. Ya, dan saya gini sih. Sekarang saya ngelihat kalau saya makan, kalau saya 80% saya kenyang, ya udah saya nggak makan lagi. 80%. Begitu saya makan, oh ini saya udah kenyang nih 80%. Udah saya stop. Jadi pakai apa? Be mindful sih. Maksudnya saya bilang kita makan itu jangan nggak mikir. Emang kadang dibilang ya, lu hidup aja lu makannya susah, harus mikir. Tapi justru itu yang jaga kita sih, longevity kan. Jadi kalau kita di makan aja kita mikir, setidaknya kita dalam kerjaan segala sesuatu kita tetap mikir kan. Ini efeknya apa sih? Kalau kita kerjain ini efeknya apa sih? Jadi kalau kita bangun kebiasaan dari kecil aja dari kita makan aja, konsumsi kita agak sedikit punya perspektif sama kita mikir, setidaknya di kerjaan-kerjaan kita selanjutnya itu kita punya perspektif yang berbeda juga sih. Setidaknya kita stop, kita mikir dulu. Ini oke nggak sih sebenarnya? Ya kan? Itu sih kalau saya. ada yang bilang makanan itu sumber penyakit. Ada yang bilang juga makanan itu sebagai medicine. Yes. Gimana menurut Mas? Nah, ya itu saya setuju sekali sih. Permasalahannya kita kebanyakan orang Indonesia itu nggak tahu makanan yang sehat itu apa sih, Dok. Ya kan? Maksudnya saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman, sama orang-orang dekat saya juga. Kadang kita ngelihat, oh roti, ya ini biasa nih roti sehat lah. Tapi kita nggak tahu bahwa itu, kalau bagi saya itu sih, itu nggak sehat karena itu proses dan ada hidden carbs, karbohidrat yang tersembunyi dan semua pengawet dan segala macam kan. Terus kita ngelihat snack, kita datang, maksudnya ngopi lah, mungkin kita ngopi, terus kita ngelihat ada kue-kue manis itu, nggak apa-apa nih kue biasa aja lah, ngemil 1-2. Tapi kan it adds up dalam keseharian kita itu nambah tanpa kita sadari. Terus selesai kita makan malam, aduh gue jam 9 gini lapar nih, udah grab dulu lah GoFood, martabak, kan sesekali nggak apa-apa. Tapi kan itu kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun yang seakan-akan kita mikir kita sehat, tapi enggak. Dan akhirnya kita menormalkan sekali. Makanya kalau saya live, Dok, banyak sekali yang ngomong kan, saya umur 20-30 hipertensi 140, 160. Ini ada orang kerjanya saya kelihatannya kurus loh. Dia kurus biasa umur 32, perut buncit sedikit, tapi ngerokok sama malam itu minum teh manis. 140 umur 32. Tekanan darah. Kalau dia jalan-jalan sedikit udah 145, 150. Sedangkan saya yang 6 tahun lebih tua, saya duduk begini aja tekanan saya sekitar 100, 105. Kalau saya meditasi sedikit bisa turun di bawah 100. Maksudnya kan dari sisi itu paling gampang kita cek tekanan darah kan. Kalau saya ngelihat dari sisi daripada kita repot-repot cek apa gula darah harus ke lab segala macam, keseharian kita kalau saya sih jaga, saya lihat dari tekanan darah sih. Kalau saya kurang tidur atau saya ada stres segala macam, setiap pagi saya langsung tahu, oh ternyata baseline saya di sini. Kalau saya meditasi sedikit bisa turun. Kalau saya olahraga lebih heboh sedikit, heart rate saya turun. Maksudnya kan dari situ kita langsung tahu. Simple measurement yang ada di rumah. Itu sih yang saya ngelihat. Belajar badan kita sendiri bereaksi seperti apa. Ya, maksudnya be mindful sih. Saya juga ngelihat kalau saya makan sampah ya, tiba-tiba satu hari itu kebanyakan makannya yang rubbish gitu. Besok kalau saya mandi, saya ngelihat di perut saya juga perhatiin perutnya saya sih. Saya nggak mau kalau saya mandi pagi-pagi, yang paling saya jaga itu adalah besar kecilnya perutnya saya, buncit atau enggak. Jadi kalau saya ngelihat di kaca, kalau saya makan sampah 1-2 hari aja, itu langsung kelihatan, Dok. Perut itu kayak udah langsung kayak udah mulai ngebuncit.
1-2 hari, gila. Makanya begitu saya fix segala macam, begitu saya ngecek lagi di kaca, oh ini udah rata nih. Jadi yang saya paling jaga 2 sih, paling bisa dikerjain di rumah, yaitu cek tekanan darah, yang kedua lihat perut saya buncit atau enggak, itu aja sih. Dan itu dari 5 kriteria dari metabolic syndrome yang dikeluarkan dari Yes, Amerika, itu salah satu, ada dari 3, minimal 3 ya, itu termasuk yang lingkar perut dan tekanan darah memang salah satunya. yes, betul, ya. Jadi saya juga bilang sih, kalau yang metabolic syndrome itu kan ada fasting blood glucose sama triglyceride. Kalau saya bilang begitu kita dapat salah satu aja, saya yakin itu udah metabolic syndrome sih, nggak usah butuh 3 ya. Itu Iya aja. kan? Iya, kalau bagi saya sih satu aja indikator, berarti kita udah tahu, berarti salah satu, berarti metabolik kita udah ada sesuatu yang salah. Iya, Itu kalau bagi saya sih, iya, iya kan? Berarti kan kalau satu aja udah tidak boleh, berarti kan itu yang lain itu udah bakalan ngikut. iya, iya. Kalau bisa satu aja jangan gitu, jangan nunggu 3. Yes, yes, ya itu kalau saya sih, ya pribadi saya satu aja jangan. Jadi sarapan, jangan makan malam, olahraga, terus apa lagi Mas untuk Ya, jaga kesehatan? kalau saya sih yang penting nomor satu makan real food ya, makan yang paket. Kalau kita mau makan paket kayak pas snack kacang gitu, pastiin jangan sampai ada panjang sekali ingredients-nya. Terus makan real food, buah-buah beneran, sayur-sayur beneran, daging-daging beneran. Karena saya ngelihat juga, terutama di Medan ya dok ya, saya ngelihat gaya hidup orang-orang yang vegetarian. Justru malahan vegetarian itu kan dianggap sehat. Tapi saya ngelihat teman-teman vegetarian saya malahan jadi gak sehat. Kenapa? Karena orang-orang vegetarian di Medan itu di market dengan produk-produk yang kayak daging palsu, yang kayak tepung-tepungnya banyak, yang proses, yang dijual sebagai vegetarian food. Jadi makanya saya bilang kalau lu mau vegetarian lu makan sayur asli, man. Jangan lu pergi beli yang kayak tepung kayak daging palsu. Itu kan udah defeats the purpose. Hmm. Iya. Itu sih. Jadi makan yang asli. Terus kalau 80% kenyang udah stop aja. Terus resistance training, angkat beban. Terus yang terakhir itu makan jangan di atas jam 6 sore sih. Kalau saya sih itu. Begitu Hmm. jam 6 sore, that's it, selesai. Malam kalau lu lapar minum air aja udah. Kadang-kadang susah bedain antara lapar sama dehidrasi ya. Ya, betul. Ah, iya. Itu betul ya, Dok ya. Sama-sama rasanya lapar, padahal kita dehidrasi, begitu minum air putih hilang lapar. Iya, iya, iya. Itu sih. Itu yang saya aware juga sih. Sama orang nggak, maksudnya betul kan? Kan saya sering juga dengan Viti kalau dokter-dokter sharing. Maksudnya jangan makan di atas jam, jangan makan malam. Ya betul, maksudnya kalau lu makan malam kan badan kita itu udah saatnya tidur. Hmm. Ya kan lu kasih makan yang heavy sekali untuk diproses. OMG. Hmm. Eh, Tadi sempat ngomongin vegan. Vegan itu apa kekurangannya dibandingkan eh, yang lain? Apa nutrisi, ada yang kurang atau gimana dibanding Gimana tuh figure? Uh, vegan? oh vegan. Oh ya vegan. Ya Beda. kalau vegan, ya ini juga sih dok. Kenapa saya betul-betul anti sama yang extreme diet ya. Diet yang ekstrim. Either lu gak makan sesuatu, antara lu makan sayur mulu 100% atau lu makan daging 100%. Makanya saya stay away dari yang ekstrim. Karena dulu kan vegan sama vegetarian plant-based diet itu digadang-gadangin sebagai lifestyle yang bagus. Tapi akhirnya kan ketahuan perspective study, observational study dan segala macam bahwa vegan sama vegetarian itu orang-orang yang rentan sekali terhadap osteoporosis. Terus yang paling saya ngeh itu sebenarnya depression sih, depression sama anxiety. Orang-orang vegan sama vegetarian itu rentan sekali terhadap depression sama anxiety. Ya kan maksudnya ya betul lah, lu kekurangan magnesium, lu kekurangan zinc, kekurangan iron, kekurangan B12. Oh man. Jadi betul-betul pengaruh sekali sama kesehatan fisik sama mental kan. Jadi vegan vegetarian. Terus kalau yang carnivore yang ekstrim juga kita belum tahu karena belum ada perspektif long term study. Kemarin ada satu study yang saya baca, tapi itu kayak survei sih, lebih survei dan lebih ke bias selection kalau menurut saya. Ini satu paper yang di heboh-hebohin sama carnivore proponents.
Tapi permasalahannya waktu mereka ngambil sampel, saya baca metodologi. Makanya baca metodologi itu penting sih di dalam satu paper. Begitu saya baca metodologinya, ternyata mereka itu rekrutnya dari Facebook group yang carnivore. Jadi kan lu udah ada selection bias terhadap carnivore itu. Jadi ya udah pasti orang-orang yang di carnivore itu pro dong, bilang oh gue punya, dan ini survei tidak dicek secara dia nggak researcher ini nggak ke subjek itu untuk cek darah. Jadi cuma based on lu ngomong. Jadi kan udah ada selection bias di situ. Ya semua bagus. Yang yang apa? Yang carnivore diet bilang ini diabetes gue berkurang dan segala macam, ya make sense juga sih diabetes berkurang segala macam. Tapi kan ini selection bias. Jadi di carnivore juga saya nggak pro karena saya rasa di tanaman itu juga banyak sekali manfaat yang bagus ya. Jadi balance lah, have a balanced diet. Tapi real food sih, makan yang beneran. Dan juga nah, ini juga salah satu kalau saya ngelihat flow-nya carnivore. Walaupun saya makan 60-70% daging ya dok ya. Saya tetap makan lebih banyak daging daripada sayur. Jadi carnivore diet ini komennya selalu bilang kalau kita waktu dulu hunters and gatherers. Ya betul, maksudnya kalau kita dulu waktu masih kita zaman berburu. Kita selalu cari daging segala macam. Cuma kalau kita pikir lagi, seberapa sering perburuan itu berhasil? Ya kan? Apakah lu berburu, kalau saya ngelihat sih, man, kalau lu berburu sesuatu itu, man, it takes days. Lu jalan itu berhari-hari, man. Maksudnya, apakah setiap perburuan itu berhasil? Kalau lu setiap perburuan berhasil, setiap hari dapat daging ya oke. Tapi kan, no, makanya kita makan, makanya badan kita itu ada advantage makan semua. Kita proses juga karbohidrat sama yang lain kan. Jadi, in my opinion, balance is key sih. Jangan ekstrim lah. Ekstrim itu, sesuatu yang ekstrim itu nggak pernah gimana ya, pasti ada aja yang kita nggak tahu sih yang kalau yang ekstrim. Ya tapi itu benar ya, kalau nggak mungkin belum tentu dapat ya satu hari berburu ya. Iya, ya kan? Kecuali Kan kalau nggak mungkin. di kolam sendiri ya, pasti dapat Iya, kolam sendiri. nah itu kan jadinya jadi agricultural base kan dok kan. Maksudnya jadi kan agriculture, jadi lu tanam wheat, lu ada ecoculture, lu ada farming, itu kan jadi satu agriculture society. Jadi kan orang selalu pakai, orang selalu komen yang carnivore itu, oh kita berburu sekarang. Iya, maksudnya tapi berapa kali lu dapat? Gitu sih intinya. Karena kalau kita ditaruh di hutan pasti mungkin dapat, mungkin enggak. Berarti kita ada fasting, ada puasa di situ. Yes, exactly. Betul sekali dok. Yes, fasting terus kita juga makan fruits, kita makan sayuran, kita makan tanaman mau nggak mau kan. Maksudnya kalau seandainya terus yang satu juga yang menurut saya sih logical flaw dari carnivore proponent, badan kita itu kan adaptive ya, very very adaptive. Jadi kalau seandainya kita itu nggak makan tanaman, contoh paling gampang lah alpha amylase kita kan udah hilang. Untuk breakdown starches di dalam ludahnya kita udah pasti hilang. Ngapain badan kita capek-capek pergi produksi enzim yang nggak dipakai. Jadi kan maksudnya dari maksudnya simple biologi aja maksudnya udah jelas sih. Gimana tentang esensial amino acid dengan esensial fatty acid? Nah, kalau essential amino acids itu sebenarnya eksperimennya udah lama sih, tahun 1950-an ya. Itu sama Dr. Derek Rose kalau nggak salah namanya. Jadi essential amino acids itu ada 9 essential amino acids. Jadi kita butuh 9 essential amino acids itu untuk ada supaya badan kita itu bisa nyerap protein secara lengkap. Tanpa ada 9 itu ada, penyerapan protein kita pasti rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, makanya kenapa saya pro lebih ke, kalau untuk protein lebih ke hewani. Karena tanpa ada 9 amino acids itu, otot itu nggak mungkin terbentuk sih. Otot kita nggak mungkin terbentuk karena proteinnya nggak cukup kan. Jadi makanya saya pro, kalau kita mau cari protein harus yang dari hewani. Karena 9 essential amino acids itu bakalan ada di hewani daripada di tanaman. Di tanaman itu biasa kekurangan lysine kalau nggak salah. Ada satu amino acid essential yang tanaman itu kebanyakan kurang, lysine namanya. Jadi kayak gini, kemarin orang hitungin, yang contohnya kita ada 9 amino acids, dari 1 sampai 8 itu ada sekitar 10 gram lah. 1 sampai 8 amino acid itu ada 10 gram. Tiba-tiba yang 9 ini cuma ada 2 gram. Jadi badan kita itu cuma bisa serap 2 gram dari semuanya.
Jadi yang 9 itu jadi limiting factor. Jadi ada namanya essential acid yang limiting factor itu essential amino acids yang paling sedikit di dalam makanan itu. Itulah yang bakalan menentukan kita itu penyerapan protein sempurna atau enggak. Yep. Itu di human trial-nya ada, di animal models-nya juga ada sih. Tapi itu udah eksperimen lama sih. Tahun 90-an, 1950-an. Dari situ makanya keluar ide essential amino acids untuk protein maintenance di dalam badannya kita. Kalau fatty acid esensial gimana? Nah, kalau essential fatty acids juga sama omega 3, omega 6. Jadi kalau di dalam nutrisi kan dok kan, begitu ada yang kata essential amino acid sama essential fatty acids, itu berarti badan kita nggak bisa produksi. Itu harus kita dapat dari makanan. Makanya namanya essential. Jadi kalau essential fatty acids, yang paling penting sebenarnya EPA sama DHA. Omega 3 sih. Omega 3, EPA sama DHA. Itu yang paling penting. Jadi sekarang banyak yang gadang-gadangin, terutama dari vegetarian vegan, bilang contohnya kayak chia seed, flax seed itu kan omega 3 itu dari tanaman. Ya tapi berbeda. Tanaman punya omega 3 itu namanya ALA, alpha linolenic acid. Alpha linolenic acid itu harus dikonversi sama di badannya kita. Itu ada 2 step, maksudnya 2 atau 3 step untuk jadi EPA sama DHA yang bisa dipakai. Permasalahannya konversinya rendah sekali, Dok. Very very low dari yang tanaman punya untuk jadi EPA sama DHA itu rendah sekali. Itu cuma kayak 5 sampai berapa puluh persen, 10% lah paling. Konversinya. Jadi makanya EPA essential omega 3 itu makanya saya suplemen saya konsumsi 3 gram sehari. Itu penting sekali sih. Soalnya saya tinggal di gunung kan, nggak makan ikan. Jadi ya ikan jarang. Ya, jadi kekurangan dari vegan di esensial protein dan Yes, amino amino fatty acids. acid. Fatty acids, yes. Itu paling jelas sih. Itu paling jelas sekali. Makanya itu kelihatan sekali kan dari sisi osteoporosis juga, dari sisi depression. Ini saya baca, makanya kenapa saya bilang omega 3 itu penting sekali ya, essential amino acids itu, essential fatty acids, terutama omega 3 itu penting sekali. Kenapa juga ada hubungan dengan orang-orang vegan sama vegetarian itu sering anxiety sama depression, lebih prone terhadap kondisi mental itu, karena omega 3 sih. Karena omega 3 itu juga sangat-sangat berpengaruh sekali untuk our mental state. Kalau kekurangan omega 3 itu lebih gampang depresi sama anxious. Yeah. Misalnya kita lakukan vegan atau vegetarian, tapi kita pakai suplemen yang ada esensial amino acid dan fatty acid. Yap. Menurut Mas gimana? Ya, Bisa? kalau saya itu sih oke sih. Mungkin bisa, tapi mungkin tidak seoptimal kalau kita konsumsi yang langsung dari hewani. Itu kalau that's my opinion sih. Kalau sesuatu yang diproses itu always pasti ada sesuatu yang kurang sih. Iya, makanya saya fokus di real food. Misalnya eating yang kita lihat, oh ya ini beneran nih ayam, beneran nih ikan. Jangan yang diproses-proses. Ada diet-diet yang lain selain carnivore, vegetarian, paleo, Atkins, Mediterranean. Yes. Menurut Mas gimana? Itu kalau saya sih lebih pro ke paleo sama Mediterranean ya. Cuma permasalahannya di Mediterranean ya ini saya juga lagi rencana mau tulis tentang Mediterranean diet juga sih. Terutama untuk orang Indonesia sama orang-orang Timur ya, orang Asian. Kadang ada salah kaprah tentang apa itu Mediterranean diet. Jadi kan kalau kita bilang Mediterranean diet, definisinya apa? What is Mediterranean diet? Mediterranean diet kan berarti di area Spanyol, Itali, Yunani, Siprus, Maroko, semuanya di Laut Mediterania itu kan Mediterranean diet. Tapi kan itu sangat variatif. Maksudnya very sangat-sangat variatif. Contohnya kita ke Maroko, kita bandingin sama makanan di Italia kan berbeda. Dari Italia ke Yunani itu juga berbeda. Jadi apa itu Mediterranean diet? Jadi sangat-sangat vague. Jadi jatuh-jatuhnya orang pikir lu makan pasta, lu makan roti, lu makan kayak ngerti kan? Jadi orang berpikirnya seperti itu. Sedangkan kalau saya ada dua atau tiga orang teman Itali. Saya perhatiin di orang bawa makan siang makan apa kan. Waktu saya di New Zealand. Ya begitu kalian makan siang, siangnya simple. Dia bawa contohnya ragu, kayak beef stew, terus di sampingnya ada salad legume kayak biji-bijian, ada tomat sedikit, ada sayur sedikit. That's Mediterranean diet. Tapi kalau di persepsinya kita, lu makan pizza sama pasta.
Ya kan? Kalau kita bilang, oh lu makanan Itali sehat nih, Mediterranean diet. Tapi persepsi kita selalu ke situ. Padahal pasta yang mereka makan, tiny dok, maksudnya dikit sekali. Dan mereka itu campur ke salad. Sangat-sangat dikit pasta yang mereka makan itu. Bukan sesuatu yang common. Jadi makanya kadang kita ngomong Mediterranean diet, saya sendiri sampai sekarang aja saya ada teman Italia, saya nggak tahu Mediterranean diet itu kayak gimana. Itu sih, nama-nama diet itu yang kadang bikin kita bingung. Ya, tapi Ya kan? sepertinya sih fokusnya lebih bagus memang raw food ya. Jadi artinya memang unprocessed food ya kalau bisa. Yes, betul-betul unprocessed foods, yes. Maksudnya real food sih. Makanya kulit, oh ini daging beneran, ya udah kita makan. Kalau kayak apa yang udah proses kayak jadi sosis lah, jadi nugget itu kan udah, oh man, itu udah bukan lagi itu. Walaupun Terus ya, di balik kemasannya protein, fatnya. ya, exactly. Dan maksudnya kalorinya lah, fat itu, maksudnya kan itu betul-betul apa smoke screen ya. Kayak apa? Kita nggak tahu aslinya itu apa, cuma kayak ada asap di depan. Kita nggak tahu itu sebenarnya di dalamnya apa. Ada nggak ini kalau nggak tahu ya? Ada nggak ini ada dulu orang ngomongin tentang jahatnya kolesterol, LDL kolesterol, bikin stroke, bikin Ya, uh, inflammation, and then kita jauhkan dari fat sehingga semua industri larinya ke karbohidrat. yes, itu sih, betul dok. Itu. Demonize fat, kita larinya ke karbohidrat. Jadi kalau kita pergi ke minimarket rata-rata semua isinya Semua karbohidrat. itu ada hubungannya nggak sama follow the money? Kalau saya bilang sih ada sih dok. Maksudnya dari awal aja. Kenapa kita harus agak sedikit kritis ya? Dari mana medical hypothesis itu dibangun? Jadi medical hypothesis dibangun. Contohnya fat bikin lu serangan jantung. Itu kan medical hypothesis yang dibangun. Dan ternyata waktu dibangun itu medical hypothesis, ternyata medical research itu dibayar oleh sugar lobby industry. Dan ini bukan konspirasi ya. Maksudnya ada paper trailnya. Dari beritanya ada, dari research papernya itu ada, dari investigative journalismnya itu juga ada. Jadi emang betul dibayar oleh sugar lobby industry. Padahal ada signal bahwa kalau lu dulu waktu tahun 1950-an ada signal udah kelihatan bahwa kalau lu overconsumption of carbohydrate juga menyebabkan serangan jantung. Jadi kan dari situ udah ada, begitu ada sesuatu yang ada paper trail, ada corruption di belakang, itu kan kita udah langsung bertanda tanya kan. Bahwa medical hypothesis itu. Dan ini paling jelas gini juga dok, saya ngomong dari masalah medical hypothesis. Dari masalah medical hypothesis, Alzheimer's dok. Jadi kan Alzheimer's itu, kita dulu dibilang, waktu saya belajar biochemistry, dibilang pada dasarnya karena beta amyloid plaque. Itu menyebabkan Alzheimer's, itu udah causal. Tapi ternyata ini akhir tahun lalu, keluar satu paper di Nature ya. Ini Nature itu top one lah atau top two scientific papers investigation. Ternyata research paper pertama yang menghubungkan beta amyloid itu dengan Alzheimer's itu dibuat datanya dok. Itu ada namanya Western blot yang dimodification dimodified. Ternyata ya ternyata ada kalau kita di molecular biology kita bisa pakai Western blots itu untuk ngeliatin protein breakdown sama DNA breakdown. Jadi kita kelihatan itu. Dan salah satu yang paling sering di fraud diganti-ganti adalah fotonya itu bisa dibolak-balik segala macam, dimodifikasi. Nah, dari situ langsung ketahuan, dok. Ternyata beta amyloid plaque itu medical hypothesis dibuat. Ini juga make sense. Kenapa? Bagi saya itu make sense sekali. Dan ini berita yang kedua ini keluar. Ada satu obat yang baru di clinical trial khusus pasien Alzheimer's disease yang untuk ngeblok pembentukan beta amyloid plaque. Khusus udah clinical trial nih. Tapi di stop early dok, karena pendarahan otak kematian sama pendarahan otak di pasien-pasien yang di trial itu. Karena obat yang ngeblok beta amyloid plaque. Jadi kan dari situ kita langsung, oh man, kalau begitu medical hypothesis yang dibangun atas dasar fraudulent basis, kita udah harus langsung fucking tanda tanya sih. Itu sih. Ya, makanya saya bilang itu harus follow the money. Jadi kenapa medical research terutama yang barat ya, yang di barat
suka sekali ngelihat satu poin. Selalu contohnya beta amyloid atau apa selalu ngelihatnya di satu sisi karena itu yang bisa dijadiin obat. Jadi kayak titik kan, contohnya LDL cholesterol. Ini yang menyebabkan serangan jantung nih. Jadi lu makan statin, lu turunin LDL. Jadi kan always satu titik tanpa ngelihat keseluruhan. Sedangkan kalau kita mau ngomong lagi masalah statin kan, kita turunin LDL, tapi statin itu efek sampingnya apa? Lu jadi insulin sensitivity lu drop. Jadi makanya kalau orang statin yang makan statin long term, kerentanan mereka itu kena diabetes itu naik. Karena statin itu buat badan kita tuh jadi gak insulin sensitif. Jadi kan it's always kalau lu diabetes kan lu kena serangan jantung. Jadi maksudnya medical hypothesis yang dibangun di medical research yang di barat itu selalu cari one point sih. Karena itu bisa dijadiin obat. Jadi selalu one mechanism of action. Ya, itu. Kadang penyakit sekarang itu kan memang termasuk obesitas ya. Karena dulu kita demonize the fat, sekarang kita mulai larinya ke karbohidrat. Jadi karbohidrat itu sering banget jadi over consumption dari pagi Yes. sampai malam gitu. Jadi kenapa ya orang, menurut Mas, gampang banget, maksudnya sering banget dengan take consumption karbohidrat? Karena murah kah? Karena enak atau karena apa ya? Iya, kalau saya bilang sih karena murah sama glucose itu ada hubungan juga dengan addiction sih. Jadi saya juga udah mulai ngeliatin kenapa saya usahain secara conscious. Saya tuh kurangin kedoyanan saya itu terhadap rasa manis. Karena sugar, glucose itu yang molekul yang paling readily available untuk dipakai di badannya kita. Jadi wajar sekali kalau otaknya kita itu begitu kena glucose, rasa-rasa manis, glukosa dan segala macam itu lebih happy gitu loh. Karena kan itu yang paling gampang dipakai oleh badannya kita. Jadi mereka itu badan kita tuh mau nyimpen, terekspos ke glukosa itu sebanyak mungkin. Dan ini juga ada relation dengan addiction sih. Jadi kalau orang-orang ini lagi saya ngumpulin datanya juga sih. Jadi kalau orang-orang yang obesitas, Dok, dikasih lihat makanan ultra processed foods, begitu dia lihat kayak milkshake lah, donat gitu-gitu, bagian otak yang mengontrol addiction itu nyala. Jadi orang-orang yang obesitas itu punya kecanduan terhadap karbohidrat sih, especially carbohydrate. Sama ada eksperimen di tikus, animal experiment. Kalau tikus itu yang dikasih gula-gulaan terus-menerus, intermittent gula-gulaan, itu jadi kayak go crazy. Jadi kayak dia nyari terus kayak nyariin ada heroin addiction, kayak narcotic addiction di tikus itu. Jadi it's heavily linked. Jadi saya ngerti sekali sih, maksudnya saya wajar sekali kenapa saya ngelihat sekarang orang-orang kita itu, orang-orang Indonesia itu perutnya buncit, obesitas, setiap hari ngemilnya itu dari pagi sampai malam. Lu pagi makan pagi, makan siang, makan malam, di antara pagi sama malam itu semua carb. Maksudnya loaded with carb. Ya wajar lah, lu udah addiction, lu udah kecanduan terhadap itu, badan metabolisme lu udah kacau, lu pre-diabetes, perut buncit, oh man, itu udah going downhill lah langsung semua. Makanya saya secara conscious, kalau saya minum kopi pun, kalau saya mau taruh gula, itu kalau saya lagi agak lemes saya taruh gula, tapi kalau enggak saya minum pahit. Karena saya nggak mau lidah saya itu kayak terkondisikan untuk sesuatu yang manis. Karena banyak sekali hidden carbs di makanan kita kan. Karbohidrat yang tersembunyi yang kita nggak sadar. Contohnya kita minum cappuccino, ada susunya, itu udah carbs, itu udah lactose, udah gula di situ. Jadi makanya saya sebisa mungkin secara conscious, kalau makan buah, makan yang agak sedikit asam. Maksudnya jangan kebiasaan lidah kita itu maunya manis, karena pasti mencandukan sih. Karena kalau menurut saya sih biologi kita itu nggak bisa dilawan. Maksudnya very very difficult untuk ngelawan biologinya kita. Jadi harus harus smart sedikit sih. Karena badan kita itu perlu glukos itu the most readily available fuel source. Ya udah otomatis otak lu kasih tahu lu makan, cari glukosa sebanyak mungkin.
ya kan? Jadi eh, kalau Mas Ferry mungkin prinsipnya yang pernah dibilang Mas Ferry pernah bilang ke saya bahwa jangan tempatkan sesuatu di dalam satu keranjang, jadi banyak keranjang supaya Yes, salah satunya supaya nggak edik dengan itu gitu. Kalau misalnya kita makannya ini terus, jadi kita kalau nggak makan itu nggak enak. Sama seperti olahraga, kalau biasa olahraga ini dalam kondisi yang positif ya. Biasa olahraga terus kita nggak olahraga badan nggak enak. Biasa ngopi terus nggak ngopi badan nggak enak. Jadi jangan ditempatkan satu banyak di situ karena hubungannya sama edik. betul, yes, itu betul Selain sekali sih. kesehatan tapi ada edik juga di situ. Yes, 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 yes. Itu bagi saya sih betul sekali sih. Sama juga yang kita kembali lagi ke yang addiction dok. Maksudnya kayak calorie counting. Kenapa saya bilang calorie counting itu justru kurang bagus ya. Kalau kita nggak fokus di kualitas makanan. Kalau kita fokus di kalori, eh, udah banyak sih studi yang tunjukin kalau seandainya kalau kita itu terlalu fokus sama calorie counting, itu kita bisa develop eating disorder dok. Jadi hubungan kita dengan makanan itu jadi jelek. Jadi apa? Jadi lu kepikiran sesuatu yang nggak perlu. Dan padahal calorie counting itu very very uncertain kan. Lu gimana cara? Emang lu setiap makan lu pergi timbang? Oke, nasi gua nih segini berapa? Ini berapa? Maksudnya kan jadi lu build sesuatu itu yang aneh dan itu malahan develop jadi eating disorder. Saya pernah kayak Terutama gitu. ya terutama di cewek sih dok. Makanya saya ngelihat cewek itu lebih rentan terhadap kalau yang eating disorder kayak bulimia, anoreksia gitu-gitu kan. Karena ya itu cewek itu emang ada predisposition ada predisposition terhadap yang begitu-begitu sih. Makanya gue stay away dari calorie counting sih. Ya. Saya pernah di situ, pernah nimbang piringnya ditimbang isi. Oh ya. maksudnya kan it doesn't make sense. Maksudnya saya ngelihat sih dari sisi praktisnya ya. Maksudnya kalau sesuatu yang tidak praktis, aduh, gimana ya? Ya saya pernah di situ. Nah, tapi itu memang benar. Jadi satu ediksi termasuk kita zaman saya dulu ada 4 sehat 5 sempurna. Terus kita ada 3 meals, and then di antaranya ada ngemil lagi sebelum tidur, ada ngemil, jadi ada 6 kali makan. Jadi every 3 hours, kalau every 3 hours kita nggak masuk sesuatu, badan rasanya nggak enak. Ya, yes, yes, yes. Itu betul sekali sih. Itu betul-betul apa? Itu miss sekali ya kalau saya bilang ya. Miss apa? Miss apa? Miss semua sih, miscommunication, misinterpretation sama semuanya segala macam. Makanya dulu saya paling ingat sih kakeknya saya sih ya, dok ya. Ya beliau udah almarhum, dia meninggal itu ya itu gagal ginjal, gagal apa jantung, apa cardiac arrest, gagal ginjal, livernya bermasalah, obesitas. Asal dia malam dok, sebelum tidur harus makan dulu biskuit 3-4 potong biskuit. Nah, saya juga Ya, seperti iya. Iya, kok nggak bisa tidur dia bilang. Oh man, itu makanya saya ngeliat, maksudnya dia obesitas sih, dia obesitas. Soalnya dia orangnya pendek tapi gede. Ya obesitas, di situ lo paling jelas. Itu yang paling jelas kalau saya lihat. Iya. Oke, Mas. Thank you Dok, banget. Apa? saya demen sekali dok dengan podcast dok. Oh, very very appreciate. Seru, seru. Iya, iya. Really Siap, appreciate it, dok. Terima kasih atas waktunya. sama-sama. Makasih. Ya, ya, Sampai makasih ketemu. dok.